Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, apa kabar? Masih puasa mudah-mudahan. Dan tentu Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa semaksimal mungkin. Amin. Apalagi kemarin sudah dicontohkan dengan kesabaran Nabi Ismail, kesabaran Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hawa dan sebagainya. Ini Siti Hajar. Oh, Siti Hajar yang luar biasa. Jadi ini kalau kita baru puasa kayak gini nahan lapar 12 jam, wah kayaknya amat sangat ringan. Lain dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sore hari ini kita akan masih melanjutkan tholabul ilmi kita tentang kesabaran. Masih bersama Ustadz Syekh Lukman Hakim SE sore hari ini, pengasuh Pondok Pesantren Ulil Albab. Pengasuh Rumah Tahfidz Ulil Albab Indramayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sehat. Alhamdulillah. Kita puasa, kita Luar mudah-mudahan membuat kita jadi sehat. Amin insyaallah. Ya, karena puasa adalah puasalah kamu agar kamu sehat. Ya kan? Nah, sore hari ini kita masih bicara tentang sabar dan tentu kemarin sudah diceritakan ini kesabarannya Nabi Ibrahim setelah diuji oleh Allah dengan dibakar dan sebagainya, dijauhi dari kaumnya. Nah, selanjutnya seperti apa Ustaz? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat muslim yang kami muliakan dan sendiri yang kami banggakan. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan tentu kita bisa banyak meneladani kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satunya Nabi Ibrahim. Dengan yang kemarin kita sampaikan Ustadz gitu. Akhirnya gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah gelar tertinggi dari orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gelarnya? Khalilur Rahman. Kalau hub itu masih di bawahnya gitu. Hubun itu masih di bawah. Tapi kalau Khalil itu sudah paling tertinggi. Kenapa? Karena ketaatannya itu kepada Allah dengan sabar gitu. Dengan sabar gitu. Jadi ujian yang begitu luar biasa tapi sekaligus menjadi taat, maka benarlah gitu yang Allah sampaikan, fasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu, dan bersabarlah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum asiman au kafuro. Dan janganlah engkau suka mengikuti orang-orang yang suka berbuat dosa dan juga berbuat kafir. Nah, ini sekaligus saya sampaikan definisi yang ketiga Ustaz gitu. Sabar di dalam tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat gitu. Sabar di dalam menahan diri dari cobaan dosa dan maksiat gitu. Apalagi kekufuran gitu. Kenapa gitu? Karena justru disitulah nilai sebenarnya bagi kita ketika dunia yang disebut sebagai lahwun, la'ibu lahwun gitu. Dia sebagai tempat bermain dan hanya senda gurau saja gitu. Tapi kita diminta untuk tetap melaksanakan syariat gitu yang sebagiannya kadang kontra gitu dengan harapan dan keinginan kita. Contoh sederhana misalkan kaitannya dengan wanita gitu ya. Wanita itu sesuatu yang menarik untuk laki-laki begitu kan. Tapi kita diminta untuk menjaga pandangan kita Ustaz. Tidak hanya pada apalagi kalau video-video porno begitu ya. Tetapi wajahnya saja kalau bukan mahram kita seharusnya itu tidak boleh dilihat. Jangan dilihat terus-menerus begitu. Iya, kenapa? Nah, itu bisa ser gitu di situ gitu. Itu saja bisa menimbulkan sir. Apalagi ya sesuatu yang besar begitu. Kemudian keinginan-keinginan kita terhadap dunia ini gitu. Makanya bahasanya wala tuti' minhum athiman gitu. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang suka berbuat dosa. Artinya berteman. Mengikuti berteman saja tidak boleh. Mengikuti berteman gitu ya. Dengan cara orang yang suka berbuat dosa, jangan gitu. Di surah Al-Kahfi yang suka kita baca Ustadz gitu. Itu Allah menegaskan sampai gitu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Gitu. Jadi kita disuruh bersabar dengan apa? Dengan berteman dengan orang-orang yang baik saja gitu. Ya, kalau yang dimaksud berinteraksi asal hanya sekedar transaksi jual beli mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau pergaulan dia menjadi kebiasaan sehari-hari gitu, itu Allah memang
menyampaikan kita gitu untuk menjaga supaya tidak berteman dengan orang-orang yang semacam ini gitu. Asiman au kafuro. Orang-orang yang suka berbuat dosa dan juga kafuro, orang yang kafir gitu. Nah, dalam hal apa? Dalam hal pertemanan, dalam hal yang sifatnya persahabatan, dalam temannya yang sifatnya kaitannya dengan kebiasaan gitu. Itu akan berbahaya buat diri kita gitu. Sabar. Memang enak ngelihatnya gitu. Aduh nongkrong-nongkrong gitu kan. Aduh ya kalau hanya sekedar salam sapa nggak masalah. Yang dimaksud ini adalah kebiasaannya. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan kita akhirnya ikut gitu. Itu juga sabar. Artinya sabar ini yang paling betul-betul harus kita kuatkan Ustaz gitu dalam kehidupan kita gitu. Itu gambarannya Ustaz. Iya, jadi ini memang kelihatannya sangat amat berat gitu Ustaz. Iya. Kesabaran dalam yang mana? Yang nggak gede atau yang gede? Kenapa pilih yang ini? Bagus. Oke. Kesabaran dalam menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Nih, karena ya terus terang tadi yang namanya dunia itu adalah senda gurau dan itu ya macam-macam gitu yang namanya kemaksiatan tuh gampang sekali kita jumpai Ustaz di mana-mana pun. Betul. Nah, ini untuk menjauhinya apalagi kalau misalnya tadi yang digambarkan oleh Ustaz bahwa kita bergaul dengan orang-orang yang suka maksiat saja ini rasanya kita agar berhati-hati, agar menjauhkan diri bahkan dari itu semua. Nah, ini yang menjadi masalah sedangkan kan ada yang namanya pendapat kalau kita bergaul itu tidak boleh milih-milih, harus itu, harus semuanya orang dengan yang suka maksiat. Ya, memang sih betul ada harapan bahwa kita bisa mengembalikan orang yang maksiat itu ke jalan yang benar gitu kan. Tapi itu ya resikonya sangat amat besar. Kita ke bawah malahan yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau memang seperti itu apa yang harus kita lakukan Ustaz gitu kan. Dengan dunia yang tadi banyak sekali akan mengarah kepada kita perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi. Gimana Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Ini kalau ditanya apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Nah, kalau kita bicara kehidupan Ustaz gitu ya tentu kita bisa melihat bagaimana Nabi begitu banyak berinteraksi. Bahkan beliau berdagang juga dengan orang Yahudi gitu. Berdagang juga dengan orang munafik yang ada di sana kan begitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial gitu. Hanya dalam hal ini gitu di mana Allah mewanti-wanti iman yang sudah diberikan Allah ini, hadiah Islam yang sudah diberikan kepada kita ini untuk bisa memfilter pertemanan itu sendiri gitu. Sehingga aktivitas kita apa? Aktivitas kita itu ditunjukkan untuk ibadah. Untuk ibadah Ustaz gitu. Dalam kondisi bagaimanapun juga, apakah akhirnya karena begitu jadi kita tidak boleh milih-milih teman gitu? Ya enggak juga sih, maksudnya silakan aja kita berpilih-pilih dengan siapa saja kita bisa bergaul begitu. Hanya ingat ada batasannya, kan begitu Ustaz gitu. Kayak contoh begini Ustaz gitu. Oke, sebelum diberikan contoh, masalahnya ya tadi ya kita pergaulan dengan siapapun, tapi yang penting adalah menjaga hati kita agar jangan sampai terbawa berbuat maksiat. Rasanya pengen terus, tapi karena waktu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih untuk Ustaz Lukman. Sama-sama. Dan terima kasih buat Sobat Muslim yang selalu setia. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.